Biar kita gak sedih aja, Tuhan. Puji dan muliakan Tuhan. Saya mempersilakan teman-teman Ifgan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Haleluya. Because he was the word in the beginning. Dia adalah Tuhan yang ada di tempat maha tinggi. Sekarang kita sama-sama bisa merasakan kemuliaan-Nya. Dan Dia sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Sama-sama sebutkan the beautiful name, Jesus. You were the word at the
beginning, one with God the Lord Most High. Say, Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. everybody, What a beautiful name it is. can we sing the beautiful What a name? beautiful name it is. What's the name? The name of Jesus Christ, my Here's the beautiful King. name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this beautiful Nothing name. compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia begitu indah. Sama-sama nyanyikan. Wah. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Memang betul My sin was dosa kita besar. great. My sin was great. Your love was greater. Cintanya lebih besar. Amin. What could Yang ada bisa bisahkan kita. Sama-sama nyanyikan Ifgen. Come on church. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of sing it once again. Wonderful name. It is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sama-sama mengajak teman-teman. Ayo boleh bangkit dari tempat duduknya. Kita sama-sama ingin menyatukan hati dan pikiran kita ke dalam satu nama yang indah yaitu Jesus Christ. Amen. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Boleh berikan tepuk tangan untuk the beautiful name Jesus. Karena dia sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita angkat tangan kita dan sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. It's Thank you Jesus. We wanna so worship you. faithful to me, Lord. We wanna worship you, Lord. There is no other name. Worship you, Lord.
Oke, di bulan Februari kita di awal bulan ini kita ada tema baru. Di bulan Februari ini kita membahas temanya Faithful dan di week pertama ini tema week pertama ini yang berjudul yang bertemakan Faithful Servants. Tanang. Nah, teman-teman, di sini semua percaya sama Tuhan ya. Ya, semua percaya sama Tuhan. Kita satukan suara dulu. Semua percaya sama Tuhan? Percaya. Ya, puji Tuhan, semuanya percaya ya. Ya, servants ya berarti pelayan, hamba-hamba. Nah, faithful berarti setia. Kita mau bahas tentang kesetiaan. Kita mau bahas tentang setia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kami ini mau tanya sama kalian. Nih, sudahkah kalian setia? Wis. Sudahkah kita setia? Nah, kita mau tanya dalam diri kita masing-masing dengan pertanyaan itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Bulan ini kita membaca ayat kita dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Perikopnya pengujian dan pencobaan. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat berikutnya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada singkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Oke, yang tadi Kak Benny bilang, semua di sini percaya Tuhan? Percaya. Oke, kita bahas tentang faithful, kesetiaan. Sering sekali kesetiaan itu muncul pada hubungan. Sering ada pertanyaan kayak gitu, apakah kamu setia? Tanyakan sama pacarnya. Terus apa lagi? Sering sekali kesetiaan itu atau variabel ini muncul pada pelayanan. Kamu setia nggak melayani Tuhan? Nah, itu yang sering sekali kita pertanyakan. Apa sih arti kesetiaan itu? Kak, aku masih bingung kesetiaan itu artinya apa. Karena setia itu yang aku tahu sampai akhir akan tetap sama. Ya, keyakinan atau janji yang kita ucapkan atau komitmen yang sudah kita lakukan itu bertahan sampai akhir. Tapi aku masih kadang-kadang gak setia, Kak. Aku, ini misalnya anak-anak yang college ada ya, yang SMP gak usah dengerin dulu. Misalnya yang college ini, pacarnya bilang, aku setia samamu. Asik, ini waktu mau nembak ya ceritanya ya. Aku akan setia samamu, Fred. Terus apa lagi? Pelayanan, kita yang ini aja, yang general aja. Pelayanan, aku akan mencoba setiap pelayanan masuk jadi pelayanan apa ya, misalnya pelayanan usher. Aku akan setia menjadi bagian dari pelayanan usher. 1 tahun, bisa, yuk. 1 bulan, udah, aduh Kak capek banget senyumin orang. Gak dibalas senyumku Kak. Oh, kita harus pertanyakan kesetiaan kita itu seperti apa. Nah, setia menurut KBBI teman-teman, itu maknanya tetap pada yang tadi Kak Bini bilang, tetap pada keyakinan atau janji. Dan Kak Bini mau kutip di sini adalah setia menurut KBBI juga adalah tidak berubah atau dalam bahasa Inggrisnya unchanged. Nah, di sini teman-teman, sudah nggak ketika kalian berkomitmen atau menempatkan janji itu di awal, aku berjanji dan janji itu tidak berubah. Sudah nggak kira-kira?
Sudah nggak melakukan hal seperti itu? Aku tidak akan berubah, janjiku akan ya dan amin. Wush. Seperti itu kira-kira. Sudah nggak? Aku berjanji tidak akan berubah. Gitu. Semua pernah nggak ngingkar janji di sini teman-teman? Saya, nggak apa-apa, it's okay. Saya sering ya. Semua rata-rata termasuk Kak Beni juga termasuk yang kadang-kadang lupa dengan janjinya. Gitu ya. Lupa dengan janji Kak Beni. Tapi ada satu pribadi yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Siapakah itu manusia yang paling sempurna? Tuhan Yesus yang paling sempurna, janjinya ya dan amin. Tidak pernah berubah sama sekali teman-teman. Nah, di sini kita konteksnya di sini adalah tentang kesetiaan itu bukan hanya mengaku. Tadi makanya Kak Beni pertama kali di awal bilang sama kalian, apakah kalian percaya sama Tuhan? Percaya Kak Beni. Oke. Di sini adalah konteksnya bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ini juga soal tindakan nyata yang mencerminkan ketekunan dan komitmen kita kepadanya. Apapun keadaan yang kita hadapi. Kak Beni ulangin sekali lagi yang paling ayat terakhir, yang paling kata-kata terakhirnya, apapun keadaan yang kita hadapi. Sering sekali kita ketika mengalami permasalahan atau pencobaan, kita diuji kesetiaan kita di situ teman-teman. Apakah kita mau tetap bertahan tentang apa yang kita bilang tadi? Tentang pelayanan mungkin. Aku tidak disenyumin balik Kak. Tidak diberikan feedback yang baik sama orang-orang yang aku senyumin. Aku capek Kak jadi senyumin orang mulu. Gitu. Dan aku sudah mengasihi teman-temanku yang sudah jahat Kak. Tapi tetap dijahatin mulu Kak. Aku capek. Nah sering sekali itu menjadi respon yang salah terhadap kita ketika kita menghadapi permasalahan, apapun permasalahan teman-teman saat ini. Dan kesetiaan kita itu benar-benar sangat diuji. Ya. Benar-benar sangat diuji. Nah, dari faithful servants ini teman-teman, dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 tadi, Kak Beni mau ngambil ada 2 poin. Poin yang pertama itu tentang setia pada Tuhan di dalam pencobaan. Atau keren ya. Atau faithful to God in temptation. Ya. Nah, tadi yang Kak Beni bilang, di dalam pencobaan, situasi yang kita alamin, masalah yang kita hadapin, apapun itu, mau berat, ringan atau kecil sekalipun itu, percayalah, pencobaan itu teman-teman, pencobaan itu adalah proses kita. Itu perjalanan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi prosesnya, ketika kita menghadapi pencobaan, disitulah respon hati kita diuji. Yang tadi Kak Beni bilang, apakah kita mau bertahan setia atau mau gimana ini? Apakah kita mau mencoba untuk, aku udahlah, ikut Tuhan sulit banget. Aku nggak mau lah ikut Tuhan lagi. Disitulah respon hati kita diuji teman-teman. Gitu. Tapi ada yang menariknya tadi yang dibilang di ayat 13 yang bilang gini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, begini konteksnya teman-teman. Nah, kalau seandainya ini teman-teman sedang mengalami situasi sulit. Kak Beni kasih contoh aja deh ya. Sedang mengalami situasi sulit. Atau kalau bulan lalu kita udah ngomongin life goals. Kita punya goals ya. Kita punya goals yaitu misalnya sebagai seorang pelajar. Nilai kita pengen yang terbaik. Kita pengen juara kelas atau yang college. IPK kita harus di atas 3 misalnya gitu. Ya. IPK kita harus di atas 3. Pokoknya aku harus membanggakan orang tuaku. Tapi semasa prosesnya, ketika ada pelajaran yang susah, ketika ada mata kuliah yang sulit, itu gak dipelajarin. Aku kok jadi malas mempelajarinya.
Ini PR-nya kok banyak banget. Tugasnya kok sulit banget. Aduh, ini dosennya kok galak banget sih. Ini gurunya kok galak banget sih. Jadi gak masuk pelajarnya. Ini gimana ini? Nah, langsung kita bilang kayak gini. Langsung lah kita di situ, respon kita adalah, aduh aku jadi males ya. Tapi aku percaya, pencobaan ini berasal dari Allah. Wih, aku percaya semua ini akan indah pada waktunya. Tapi gak belajar. Tapi nggak mencoba untuk mempelajari ketika dia sudah ketinggalan, tidak mengerjakan tugas. Sering sekali kita gampang banget, ini pencobaan dari Allah, ini pencobaan dari Allah. Tapi kita lihat dulu konteksnya teman-teman. Kalau tadi kita kesenangannya di sini adalah tentang keinginan kita. Kalau keinginan kita tadi atau goalsnya adalah menyenangkan hati orang tua dengan nilai yang baik, tapi keinginan kita males ternyata. Kita ogah-ogahan. Apakah itu pencobaan dari Allah? Makanya kita harus cross check lagi. Gitu. Sama seperti kalau misalnya nih orang pacaran dulu ya, yang SMP boleh, tapi nggak apa-apa. Kalian belajar ya, biar kalian high value. Biar kalian high value. Nah, ketika kalian pacaran, kalian udah tahu nih pacar kalian tuh toksik banget, suka mukul, suka ngatain kalian, dengan kata-kata kasar. Aduh, ini hubungan udah nggak bisa dijalan lagi deh, udah toksik banget. Tapi kalian dengan iman berkata, aku percaya Allah dapat mengubah seseorang. Iya, Allah dapat mengubah seseorang, tapi kalian gak Allah. Aku percaya Tuhan, percobaan ini datang dari Allah untuk menguatkan hatiku. Udah bonyok-bonyok mukanya di sini dipukulin pacarnya. Udah trauma langsung. Aku dikatain sama pacarku. Jadi sakit hati, sedih terus-terusan. Itu diberikan kita kebijaksanaan. Diberikan kebijaksanaan untuk memilih responnya seperti apa. Kita udah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Bertahan atau pergi? Makanya tadi dibilang, yang Kak Beni bilang, ini bukan percaya sama Allah. Ya, ini bukan tentang mengaku percaya pada Tuhan. Tapi juga ada tindakan nyata yang mencerminkan ketekunan kita dan komitmen kita kepadanya. Dari setia pada Tuhan di dalam pencobaan ini, Kak Beni pengen bahas tentang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Nih, jadi Ayub di sini teman-teman ya. Ayub di sini adalah seorang yang saleh. Dia mengalami banyak penderitaan, ya. Tubuhnya sakit parah, lihat nih, tubuhnya sakit parah, ya. Hartanya juga sudah habis, semua sudah habis dalam kehidupannya. Bahkan anak-anaknya meninggal, tapi dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, teman-teman. Dia memilih tetap setia kepada Tuhan. Ayub tidak menggubris nih opini-opini dari sahabat-sahabatnya yang menyuruh, ayo tinggalkan Tuhan saja. Dia gak menggubris. Lalu apa lagi? Bahkan nih istrinya yang mengajak dia, ayo kita mengutuk Tuhan. Tapi dia gak ngapain-ngapain. Dia memilih untuk setia kepada Tuhan. Nah, ketika dia memilih setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan ya keadaan hidupnya, kehidupan Ayub yang berlimpah-limpah. Nah, kesetiaan Ayub ini dalam pencobaan mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah. Ketika ada situasi yang sulit sekalipun, ketika ada masalah sekalipun itu, ketika jatuh sekalipun, kita tetap bangkit lagi. Dan respon Ayub di sini memilih untuk setia
setia. Respon Ayub seperti itu. Nah, pelajaran yang kedua, poin yang kedua dari faithful servants adalah faithful in waiting for God's timing. Setia menunggu waktunya Tuhan. Nah, Kak Beni kasih contoh lagi nih. Ketika setia menunggu waktunya Tuhan. Sering sekali ya, kita mempertanyain, waktu Tuhan kapan sih? Aku udah nunggu-nunggu ini. Balik lagi, konteksnya dalam jodoh misalnya. Wah, Kak Beni ini ngomongin jodoh mulu nih, jodoh mulu. Biar kalian belajar gak salah milih. Biar kalian tetap high value. Ya. Kapan sih Tuhan memberikan aku pasangan hidup? Tahu-tahu masih SD dia. Kapan sih Tuhan aku bisa dapat mainan seperti ini? Kapan sih Tuhan aku bisa dapat IPK yang terbaik? Kita selalu mempertanyakan dalam hal itu, teman-teman. Tapi kita nggak tahu ini, misalnya kayak gini konteksnya lagi. Tuhan, aku pengen banget pasangan itu yang sepadan, seiman, takut kepadamu. Tuhan, aku pengen banget nilaiku jadi yang terbaik dari antara teman-temanku. Asik. Aku pengen banget Tuhan, tapi nggak belajar. Tuhan, aku pengen banget mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, setia kepadamu Tuhan. Tapi dianya nggak setia kepada Tuhan. Dianya nggak takut sama Tuhan. Dianya nggak dekat sama Tuhan. Dalam hal ini, ketika kita menunggu, kita harus merefleksikan diri kita. Ya, ketika kita berdoa selalu sama Tuhan, meminta terus. Coba kita lihat, kapasitas kita sudah memenuhi nggak dengan apa yang kita minta? Kita meminta pasangan hidup yang dari Tuhan yang terbaik, misalnya, yang takut akan Tuhan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Kita nggak pernah ke gereja misalnya. Tuh. Terus kita selalu mempertanyakan, kapan Tuhan pasangan yang datang darimu Tuhan? Terus apa lagi? Kalau di dalam pelajaran, kita pengen minta banget sama Tuhan dapat nilai 90 matematika. Oh, masih kecil ya, 100 ya kali. Kita minta 100 nilai matematika, tapi gak belajar. Kita selalu minta sama Tuhan, kapan Tuhan nilaiku? Emang Tuhan yang kasih nilai? Nah, langsung 100, gitu. Gak mungkin kan? Nah, ini proses kalian ketika kalian meminta sesuatu, ya. Menunggu apa yang daripada Tuhan. Kalian sedang dipersiapkan. Apa yang kalian minta itu kalian coba cek dulu. Apakah aku nanti kalau misalnya dapat pasangan yang takut akan Tuhan, aku mau lihat diriku dulu, aku sudah takut akan Tuhan belum ya? Aku kalau mau dapatkan nilai terbaik, aku mau cek diriku, aku sudah belajar dengan tekun belum ya? Itu yang harus kita lihat. Percayalah teman-teman, setia ketika menunggu waktu dari Tuhan, pasti waktu Tuhan yang terbaik buat teman-teman. Nah, dari poin kedua ini, kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Yang bernama Daud. Nah, Daud ini teman-teman, dia diurapi oleh Samuel. Ya, dia diurapi menjadi raja. Tapi ya, dia harus melalui proses yang begitu panjang dan penuh tantangan. Setelah diurapi, Daud tidak segera menjadi raja, ya, melainkan dia terus setia mengerjakan tugasnya sebagai penggembala domba. Bahkan ketika ia berada di tengah pengejaran Saul nih, yang iri kepadanya, Daud tetap setia mengandalkan Tuhan dan menunggu waktu Tuhan. Di sini Daud juga memilih untuk tidak mengambil alih tahta dengan caranya sendiri. Meskipun ia bisa saja membunuh Saul dan merebut mahkota itu, tapi Daud menunggu sampai Tuhan memberinya kesempatan untuk menjadi raja sesuai dengan waktunya.
Nah, keputusan Daud ini untuk tetap setia mengerjakan tugasnya yang diberikan kepadanya. Meskipun ia sudah tahu bahwa ada panggilan yang lebih besar dalam hidupnya. Dan mengajarkan kita bahwa kesetiaan pada Tuhan adalah tentang menjalani hidup sesuai dengan yang Tuhan percayakan pada kita. Dalam waktu Tuhan dan dengan caranya. Seperti tadi, ketika kita pengen mendapatkan nilai terbaik, kita mencontek, jadinya cheating, jadinya kita mengambil jalan pintas atau shortcut. Oke, tapi kan dapat nilai 0 lagi, berarti kalian contekannya salah. Tapi kalian contekannya salah, gitu. Nah, di sini Daud tidak cheating, teman-teman. Dia enggak shortcut, dia enggak mengambil jalan pintas untuk merebut tahta dari Saul. Dia memilih untuk oke, aku setia menunggu waktunya yang datang daripada Tuhan. Sering sekali juga kehidupan kita seperti itu. Apa yang kita pengenin tentang nilai, tentang apapun itu, sering sekali kita mencari jalan pintas. Suatu hari, Kak Beni terjebak macet. Macet di ibu kota sangat-sangat menyebalkan. Padahal naik motor. Macet, ya. Atau kita pengen cari jalan yang menuju lokasi A dari lokasi B. Ada saksi hidupnya Kak Sylvia. Jadi Kak Beni dan Kak Sylvia di situ waktu cari kos-kosan, ya. Kita mau ke lokasi A dan mencari jalan ke lokasi A. Tapi jalan ke sini jauh banget. Kak Beni dengan sebagai driver asik. Kak Beni memilih untuk jalan pintas. Tapi jalan pintasnya adalah ngikut orang. Oke, kita percaya sama dia. Kita percaya kalau dia juga mencari jalan pintas sama seperti kita. Kita ikuti terus jalannya. Kemana dia? Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Ternyata dia pulang ke rumahnya. Ternyata dia pulang ke rumahnya. Terus kayak, aduh, gimana ini? Ya udah, jalannya seperti yang tadi, yang pertama kali yang kita pikirkan. Jauh, nggak apa-apa. Yang penting tetap setia menunggu waktu Tuhan. Setia terhadap jalannya. Kita percaya nyampe nggak? Percaya. Tapi sering sekali kita shortcut. Sering sekali kita mencari jalan pintas terus-terusan. Kita belum tahu jalan pintasnya itu ke lokasi yang kita tuju atau belum. Makanya cross check lagi. Tapi Kak, di Google Maps memang kayak gini. Iya, di Google Maps memang mengarahkan kita ke sini dengan jalan-jalan pintas. Coba di jalan yang kecil ini tiba-tiba ada kondangan. Tertutup juga jalannya kan? Terpaksa ngelewatin lagi jalan yang utama. Gitu. Ya, itu yang kedua, teman-teman. Dan dari pelajaran ini, ya, dari hal ini, ada ayat dari Yakobus 1 ayat 12 dalam bahasa Inggrisnya. Coba kami ini tuh agak sedikit nggak tahu bahasa Inggris. Oke, koreksi kalau salah ya. Yo, Yakobus 1 ayat 12. James 1 Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried. Bener gak? Bener ya? He shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love him. Dalam bahasa Indonesianya ini lancar. Teneng. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena sesudah tahan uji ia akan menerima kelak mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Di sini apa ini poinin adalah sabar menanggung pencobaan. Nah, kami ini juga teringat tentang kalimat yang dibagikan oleh salah satu orang ternama, kita bilang penulis Rick Warren, yang berkata seperti ini. Kesetiaan adalah tindakan yang terus-menerus, bukan sekedar perasaan sesaat. Sekali lagi Kak Beni ulangin, kesetiaan adalah tindakan yang terus-menerus, bukan sekadar perasaan sesaat. Jadi kesetiaan itu bukan
Oke, aku mau setia. Enggak, tapi itu yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Dengan apa yang kita sudah janjiin, komitmen apa yang kita sudah buat gitu. Kita akan selalu ingat terus-menerus itu, teman-teman. Makanya, jangan kalian mencoba untuk bilang aku setia ketika ada perasaan sesaat ini muncul. Aku setia, belum tentu. Kalian komitmen gak sama akhir. Karena Rick Warren bilang begini, kesetiaan adalah tindakan yang kita harus lakukan setiap hari. Ya. Dan di dalam pengertian dari faithful, dalam pengertian dari etimologi, yaitu faithful ada kata faith-nya atau iman. Ini muncul ya, iman. Jadi di sini teman-teman, ya, dalam pengertian dari etimologi, faithful itu adalah iman, mengimani. Kita mengimani, kita setia terhadap siapa yang kita imanin. Dan di sini adalah kayak addiction to God. Ya, kita gak bisa melakukan apapun kalau tanpa Tuhan. Sama seperti Ayub dan Daud. Mereka tidak bisa melakukan tanpa tuntunan Tuhan. Kita sama seperti ini. Ini pengertian tentang faithful. Sebenarnya teman-teman, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa melakukan segala sesuatu, keputusan atau apapun itu, tanpa tuntunan Tuhan. Dan di ayat hafalan kita yang berkata seperti ini juga, sama-sama kita bacakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang kami beritakan, yang kami sampaikan, yang kami pelajari. Izinkan kami ya Bapak, anak-anak-Mu ya Tuhan, selalu merefleksikan tentang kehidupan kami ya Tuhan. Izinkan kami juga ya Tuhan untuk selalu belajar tentang kesetiaan secara terus-menerus ya Bapak. Tolong ingatkan kami ya Tuhan ketika kami melenceng dalam jalan-jalan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Dan kami bukan hanya sekedar pendengar pada siang hari ini, tapi kami mau jadi pelaku akan firman-Mu. Kami mau jadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu selalu dalam kehidupan kami. Amin. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Kuangkat tanganku berserah, ku nantikan Yesusku. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.
Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa di YouTube Impact Community Indonesia. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.